Terbawa emosi, Rizky Bilar cekik dan banting Lesti Kejora hingga menyeret sang istri ke kamar mandi. Kamu tahu sendiri kan, aku tuh banting tulang cari kerja buat kamu. Mana sempat aku macam-macam? Aku nanya baik-baik loh, Kak. Bisa gak sih, Kak? Gak ada yang namanya baik-baik. Gak ada. Dikutip dari Tiffany News Entertainment, publik pecinta dangdut dihebohkan dengan kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, yang dilakukan oleh Rizky Bilar kepada istrinya Lesti Kejora. Polisi akhirnya memberikan keterangan mengenai detik-detik artis Lesti Kejora diduga mengalami KDRT. Diketahui hal tersebut bermula ketika Lesti Kejora menduga Rizky selingkuh, namun sang suami tidak terima. Lesti pun meminta untuk diantar pulang ke kediaman orang tuanya. Tak suka dengan hal tersebut, Rizky mendorong Lesti. Terlapor emosi dan melakukan berusaha mendorong korban dan membanting korban ke kasur, kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Endra Zulpan kepada wartawan, Kamis tanggal 29 September tahun 2022. Setelah itu, lanjut Kombes Pol Endra Zulpan, Rizky Bilar berulang kali mencekik leher istrinya tersebut. Dan mencekik leher korban sehingga korban jatuh ke lantai dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang, kata dia. Kejadian ini terjadi Rabu tanggal 28 September tahun 2022 dini hari sekitar pukul 1.51 waktu Indonesia Barat di kediaman mereka di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Pagi harinya, kepada polisi dalam laporan yang dibuat, Lesti mengaku kembali mengalami kekerasan dari Rizky. Kisaran pukul 9.47 waktu Indonesia Barat Rizky menarik tangan Lesti menuju ke kamar mandi, menarik tangan korban ke arah kamar mandi dan membanting korban ke lantai dan berulang kembali sehingga tangan kanan dan kiri leher dan tubuhnya merasa sakit, kata dia, atas apa yang dialaminya itu. Lanjut Zulpan, pada Rabu malam sekira pukul 22.27 waktu Indonesia Barat, Lesti pun mendatangi markas Polres Metro Jaksel. Dia kemudian membuat laporan polisi atas KDRT yang dialaminya itu. Rizky Bilar diduga melanggar pasal 44 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004. Sebelumnya diberitakan, kabar mengejutkan datang dari pasangan artis Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Dikabarkan, Lesti melaporkan suaminya ke polisi. Lesti melaporkan Rizky ke Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 28 September tahun 2022, atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Saudari L datang semalam ke Polres Jakarta Selatan untuk melaporkan perihal kasus dirinya yang KDRT. Datang melaporkan kurang lebih jam 7, ujar Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Polres Metro Jaksel, Ajun Komisaris Polisi Nurma Dewi kepada wartawan, Kamis, tanggal 29 September tahun 2022. Sebuah tayangan video di akun @rumpi_gosip yang memperlihatkan cuplikan pesan yang disampaikan pedangdut Inul Daratista kepada suami Lesti Kejora, Rizky Bilar, Kamis, tanggal 29 September tahun 2022. Adapun cuplikan video yang menayangkan Inul Daratista memberi pesan kepada Rizky Bilar itu tampaknya ada hubungannya dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, yang dialami oleh pedangdut Lesti Kejora saat ini. Dalam sebuah cuplikan tayangan ajang televisi pencarian bakat yang ditayangkan TV swasta nasional itu, pedangdut Inul Daratista tampak memberi pesan khusus kepada suami Lesti Kejora, Rizky Bilar sebelum keduanya, Leslar, menikah. Dalam cuplikan itu, sambil menangis Inul Daratista memberi pesan kepada Rizky Bilar pukul istrinya, kata Inul Daratista kepada Rizky Bilar. Dalam cuplikan itu, Inul Daratista juga berpesan kepada Rizky Bilar, apabila benar sampai berani melakukan tindak KDRT kepada Lesti Kejora, maka dia harus berhadapan dengannya. Kalau sampai kamu berani, KDRT, selain berhadapan dengan orang tuanya, Lesti Kejora, kamu juga akan berhadapan dengan saya, kata Inul Daratista. Menurut Inul Daratista, dia sudah mengenal Lesti Kejora sejak usia pedangdut asal Cianjur itu masih berusia 14 tahun. Maka ia tak rela apabila Lesti Kejora sampai disakiti oleh Rizky Bilar. Lesti Kejora masuk RS usai laporkan KDRT Rizky Bilar, begini kondisinya.
untuk Bilar mudah-mudahan ini yang pertama dan yang terakhir, karena ketika kita melihat bahwa laki-laki itu akan jatuh harga dirinya ketika dia sudah bermain dengan kedua tangannya, atau paling tidak bermain tangan seperti itu. Jadi ya sekarang harus lebih hati-hati lagi gitu. Mudah-mudahan ini yang pertama dan yang terakhir ya. Lesti Kejora saat ini tengah berada di rumah sakit, ia dikabarkan tengah mendapatkan perawatan kesehatan. Hal ini diungkapkan Sandi Arifin selaku kuasa hukum saat ditemui di kawasan Jakarta Barat, Jumat, tanggal 30 September tahun 2022. Sandi Arifin membenarkan jika Lesti Kejora memang melaporkan suaminya itu ke Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 28 September tahun 2022. Ya, jadi memang benar laporan itu ada dan juga waktu pada saat malam itu, ujar Sandi Arifin. Nah, sekarang kami lebih fokus lagi untuk melihat keadaan Dede Lesti karena saya mendapatkan informasi, sekarang lagi dirawat di rumah sakit, lanjut Sandi Arifin yang juga menjelaskan Lesti Kejora dalam kondisi lemas. Lebih lanjut, Sandi Arifin pun menyerahkan proses hukum ini ke pihak polisi. Sandi menegaskan, saat ini ia lebih berfokus untuk komunikasi bersama dengan keluarga dari Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Kemudian, untuk proses hukumnya, ini kan lagi dalam konteks penyelidikan, jadi biarkan dari pihak kepolisian yang menjalankan proses hukum ini, jelas Sandi Arifin. Jadi, kalau kami sekarang lebih fokus dulu komunikasi dari pihak keluarga dan juga fokus untuk kesehatan Dede Lesti, lanjutnya. Diketahui, Lesti Kejora melayangkan laporan ini bersama kuasa hukumnya, Sandi Arifin pada tanggal 28 September tahun 2022 malam. Lesti Kejora dalam keterangan laporannya mengaku sempat dibanting dan dicekik oleh Rizky Bilar. Biduk permasalahan rumah tangganya itu berawal dari Rizky Bilar yang emosi karena ketahuan berselingkuh. Hal ini tertera dalam laporan kepolisian nomor LPB 2348 IX 2022 SPKT POLRES Metro JAKSE LPOLDA Metro Jaya. Pertama, kalau seandainya menikah dan tidak. Kalau menikah, sebenarnya berarti Rizky Bilar ini akan lebih hoki lagi dong, karena kan dibawa sama Lesti. Tapi enggak seperti itu. Jadi justru setelah menikah, mereka sedikit agak menurun dan justru malah bisa cerai. Oh, perceraian karena ada pihak ketiga. Oh. Gitu. Jadi nanti Rizky-nya juga justru akan. Itu dari pihak siapa? Pihak ketiga itu? Dari pihak Rizky. Oh. Kalau Lesti sih orangnya termasuk orang pakem. Oke, lah berarti kan kalau ini kan kalau menikah, ini kalau nggak menikah. Cuman kalau di tengah-tengah ini saya bilang berarti sebenarnya yang lebih sayang itu Lesti ke Rizky atau Rizky ke Lesti? Kalau dari pertama kesannya memang Rizky menemukan hal yang baru yang dia selama ini tidak pernah menginginkan seorang figur seorang Lesti. Dia punya keinginan sendiri, tapi bertemu dengan Lesti dia merasa terangkat semuanya. Tapi Lesti menemukan hal baru saat dia patah hati menemukan sosok Rizky Bilar. Sebab kita ngomong-ngomong jodoh itu bisa aja dengan tadi settingan akhirnya jadi satu. Seperti Atta sama Aurel. Mereka cuma buat konten bareng, settingan seperti itu. Akhirnya ada feel-nya, mereka jalani semuanya, akhirnya rencana menikah. Demikian juga dengan Rizky Bilar sama Lesti. Mereka cuma settingan, tapi berjalan waktu mereka ada feel-nya dan Rizky merasa menemukan perasaan di situ dan Lesti merasa nyaman. Bisa mereka waktu settingan akhirnya mereka menikah walaupun nanti ada problem di mana setahun pertama pernikahan akan ada problem. Lesti itu apa? Ngelihat keluarga bahagia. Arti kebahagiaan untuk keluarga Dede pernah nanya nggak? Ngelihat Dede bahagia. Dede bahagia nggak? Bahagia. Bahagia nggak nangis. Bahagia nggak kayak gini. Ya bahagia. Dede itu terlalu banyak menyimpan. Akhirnya tidak keluar. Karena terlalu ingin terlihat sempurna. Lalu apa yang terjadi di hati Dede sekarang? Sebegitu nyeseknya kayaknya. Sudah lama tertahan itu. Gue yakin mungkin dari pertama pacaran sama Bilar, kenal sama Bilar, baru kali ini Dede nangis seperti ini. Bener gak? Iya baru kali ini. Bener. Kenapa?
gak dari awal ketemu kakak juga sih. Dalam bayangan Dede apa ketika nangis seperti tadi? Takut kehilangan dia kalau seandainya pertanyaan gue begini. Ya nggak apa-apa, berarti emang bukan jodoh. Itu yang terbaik dari Tuhan. Buktinya Dede yang sebelumnya aja udah berharap lebih gitu. Kalau memang itu yang terbaik, Tuhan ngasih tahu semuanya gitu ke Dede, sehingga Dede memutuskan untuk sepertinya saya tidak dengan orang ini. Gue tidak bermaksud untuk membahas yang dulu, tapi gue cuma mau membandingkan dulu ketika putus Dede seperti ini juga kan nangisnya? Ketika putus enggak, tapi ketika proses sama dianya seperti ini. Oke, paham. Sakit. Kalau misalkan kita tarik mundur lagi, sekarang gue minta Dede merem. Bayangin Dede pertama kali muncul di Indosiar, ketika semua euforia itu ada di Dede. Lesti Lover semuanya suka, Dede mulai namanya mencuat kemana-mana. Bahagia Dede dengan situasi itu. Sekarang buka mata, bandingkan situasi itu dengan Dede yang sekarang. Mana yang lebih bahagia? Ya pada saat Dede mendapatkan juara untuk pertama kali dia. Padahal sekarang Dede mendapatkan apa yang Dede inginkan. Karir, percintaan. Kenapa kok dulu bisa lebih bahagia? Itu gak perlu dijawab. Tanya sendiri. Ribut biasa, cuawaan biasa. Ada yang meninggalkan kita di antara itu. Silahkan. Yang penting gue bahagia. Bilar selalu bilang Lesti itu adalah sosok yang baik, yang penyabar. Tapi harus ingat satu hal. Sabar itu belum tentu ikhlas. Udah sampai tahap ikhlas belum? Ingat lagi siapa yang pernah dikecewakan selama ini. Hati-hati lo sama sakit hatinya orang.